Oke. Oke, selamat sore. Sore hari ini kita berbincang-bincang mengenai pendidikan di masa pandemi. Dan pada sore hari ini dengan cuaca yang cerah di Kota Manado, kita menghadirkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, Bapak Profesor Dr. Fabian Manopo MAGR. Beliau sudah senyum-senyum karena tadi barusan dapat penghargaan. Kemudian ada narasumber lain sore hari ini, dosen juga di jurusan sipil, Bapak Insinyur Raymond Sumampo MAGR. Beliau ini brilian dalam berpikir untuk masa depan daripada anak-anak kita di masa pandemi ini. Teristimewa fakultas kita tercinta. Dan ada Ibu Dr. Cantik, Dr. Stefa Rondonuwo MAGR. Beliau juga salah satu aset Fakultas Teknik Unsrat jurusan sipil karena beliau adalah Ketua Program Studi S2 Pasca Sarjana Unsrat. Dan ada Ibu dosen cantik juga, Encik Lani Manaroinsong STMT, yang juga menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan topik kita pada sore hari ini adalah pendidikan di masa pandemi. Kita tahu bersama bahwa sudah 1 tahun lebih kita mengalami hal seperti ini, dan mungkin kita berbagi pengalaman lewat teman-teman yang ada, juga para pemirsa sekalian dan teman-teman yang mungkin memonitor jam ini, karena kita tahu juga bahwa sore hari ini semua kita bekerja dari rumah. Kita barusan menjalankan tugas sebagai penguji, dan setelah menguji kita masih punya waktu, maklumlah kita bekerja dari rumah. Dan ide seperti ini memang diangkat oleh Bapak Dekan kita, karena beliau ini adalah orang yang smart memang. Orang Manado bilang jago menyanyi, jago musik, dan IT seperti ini beliau adalah pakarnya. Baiklah, yang pertama tentunya saya kasih kesempatan kepada Raymond. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau katakanlah sesuatu yang baru tentunya harus kita jalani. Suka tidak suka kita harus menjalankannya. Dan menurut pengalaman Raymond bagaimana dalam 1 tahun telah terlewatkan untuk pendidikan di masa pandemi ini? Teristimewa mahasiswa. Kami persilahkan. Atas kesempatan yang diberikan Ibu Insinyur Agnes, Master Teknik. Kesempatan ini sebenarnya sudah banyak kali kita rindukan. Jadi berbicara pendidikan, tentu sekarang karena menjadi lecturer dari satu university, Agnes, Fakultas Teknik, jadi lebih khusus tentu dengan mengajar di dunia mahasiswa. Memang kita semua tahu semua sekarang pakai internet digital. Jadi kayaknya seperti merata seluruh Indonesia. Tetapi masih di dalam benak bahwa ini masih dianggap baru dengan perkuliahan daring, sehingga banyak kendala yang biasa kita bertemu langsung, di mana kita lihat bagaimana cara mereka di bangku kuliah benar-benar fokus pembelajaran, dan ini kita nggak lihat. Mereka hanya di balik layar saja. Apakah mereka mengikuti yang benar?
Jadi tingkat kedewasaan tentunya yang kita perlu pahami lebih dulu tingkat kedewasaan, karena tujuan pendidikan adalah mendewasakan peserta didik. Kalau dia nggak dewasa, dia mengejar satu cita-cita itu banyak hambatan. Hambatan-hambatannya pertama, Menteri Pendidikan tentunya memfokuskan kepada kompetensi yang Mas Menteri dong, Mas Menteri. Mas Menteri kompetensi bukan linearitas hanya satu bidang, tapi kompetensi di berbagai bidang. Tetapi tidak melupakan itu pekerti, etika moral, dan tata krama, etiket dari etnis dan subetnis itu sudah diturunkan lewat identitas diri kita, yaitu budaya dari berbagai etnis. Banyak sekali kendala di mana anak-anak muda berbicara tentang tata krama, mereka sudah karena kebebasan mereka lupa arti kebebasan, sehingga penghormatan terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, apalagi sadar itu dosen-dosennya kita bandingkan di negara lain. Kebetulan kita pernah di Jepang, sangat berbeda. Mereka di Jepang sangat, dari adik yang kohai ke senpai itu kakak, sangat menghormati yang kohai terhadap senpai, apalagi sensei yang pengajar guru. Kita sudah melihat adanya loss, kehilangan di satu sisi ini, sehingga di pandemi ini yang kita mulai coba digital daring, ini banyak sekali kendala. Jadi tujuan mereka yang penting bagaimana cara mereka mendapatkan SKS itu kalau perlu dengan mudah. Apalagi dengan Merdeka Belajar ini, begitu coba banyak kendala. Kendalanya ada yang belum siap, ya pengontrolan kita masih baru sehingga tidak terkontrol. Ada yang banyak sisi yang belum lengkap sudah turun, seperti satu semester mereka turun belum lengkap, tapi keterpaksaan melihat bahwa karena kita juga sebagai Raymond, boleh kita tahu yang dimaksud dengan belum lengkap, apanya yang belum lengkap, Ner? Belum lengkap dari sistem, dari sisi yang apa? kita belum sistematis, sehingga kalau tidak ada yang kurang, kita tidak pernah mengetahui bagaimana membuat yang lebih. Nah, di sini kita banyak menghadapi kendala yang kurang, sehingga nanti untuk berikut tentu ada perbaikan lebih baik. Karena ini juga Mas Menteri Pendidikan kan program yang baru dicoba ini, Kampus Merdeka, untuk keseluruhan disebut Merdeka Belajar. Sehingga Menteri juga mengatakan kalau yang bukan mahasiswa juga, kalau seandainya temu langsung itu dicoba, itu masih abnormal. Saya mendengar langsung ulasan Menteri, itu masih abnormal. Jadi kalau ada orang-orang tua belum menginginkan anaknya harus hadir, itu sah-sah saja, harus dihormati. Jadi kendala sini tentunya biaya lebih besar. Tidak boleh ada kantin-kantin atau tempat-tempat makan, tidak boleh ada kumpulan-kumpulan olahraga dan sebagainya di kampus, tidak boleh, sehingga itu masih dengan segala keterbatasan ya, Mer. Keterbatasan ini kita ini berbicara jangka pendek, apalagi penerimaan mahasiswa 300 yang kita harus hadapi lagi. Mudah-mudahan kita sudah mulai mengetahui ya, kapan kita mengetahui yang tongkatnya kalau tidak ada tongkat pendek. Kapan mengetahui yang lebih baik kalau tidak ada kesalahan-kesalahan yang kita sudah jalani. Jadi kita mencoba ini untuk jangka pendek. Kalau jangka lebih panjang lagi, tentunya kita mengharapkan program Mas Menteri ini akan benar-benar berguna, karena daerah-daerah yang SDM-nya ketinggalan akan sangat sulit.
yang menguntungkan SDM yang sudah lebih baik. Bagaimana kita mensamaratakan atau hampir menyeragamkan itu, ya kita berupaya dengan tentunya tiap daerah itu menyodorkan program-programnya yang baik nanti untuk tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparan atau diskusi yang baik pada sore hari ini. Itu menurut Raymond Sumampo bahwa sebenarnya kita belum lengkap dalam tanda kutip ya untuk situasi seperti ini. Dan seperti kita ketahui juga memang masa pandemi ini kita tidak tahu dan kita tidak pernah merencanakan, apalagi Mas Menteri. Kalau seperti kurikulum seperti biasa reguler itu kita sudah rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan jauh-jauh tahun sebelumnya. Itu dari segi kesiapan. Bolehkah kami mendapat informasi dari Ibu Dr. Stefa Rondonuwo? Bagaimana pengalaman Enci Stefa menghadapi pendidikan di masa pandemi seperti itu dari segi mahasiswa? Bagaimana dorang model, dompet kelakuan, dorang pemahaman, penerimaan materi dan lain sebagainya. Mungkin Cik Stefa boleh memberikan sesuatu yang membagi pengalaman di sore hari ini. Silahkan. Ya, selamat sore semuanya. Saya menyapa Pak Dekan, Profesor Fabian, kemudian host kita yang cantik, yang selalu tampil energik, Deputi Bidang 3, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Unstrat, Insinyur Agnes Mandagi MT. Kemudian juga senpai-senpai saya, Insinyur Raymond Sumampo, MAGR, dan Encik Lani Manarunsyong. Bahagia sekali kita boleh bincang-bincang santai ya di sore hari ini setelah kita melepaskan kepenatan. Seharian ini kita sprint melakukan ada 3 ujian seminar dan sidang dari mahasiswa-mahasiswa geoteknik, dan akhirnya kita berujung di bincang-bincang santai sore Cuma hari sayang ini. Tidak ada kopi ya, Stefa. Sendiri di rumah masing-masing. Kembali ke pertanyaan tadi dari host kita Encik Agnes, bagaimana kita mensiasati dan melihat keberadaan sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Semua tidak mengharapkan ini terjadi ya, keadaan darurat, mau tidak mau kita harus memberdayakan apa yang ada. Tapi untunglah kita di Unstrat sudah sudah difasilitasi dengan infrastruktur pembelajaran daring yang memadai. Jadi sebelum pun masa pandemi ini datang, Unstrat kan sudah mengembangkan sistem blended learning, pembelajaran lewat ada yang pembelajaran blended learning lewat e-learning Unstrat, aplikasi e-learning Unstrat. Kemudian Unstrat memfasilitasi dengan Zoom meeting yang kita bisa menggunakan dengan unlimited. Jadi ada video conference ya. Iya, video conference. Unstrat memiliki sarana itu juga. Kita juga bisa mengarrange perkuliahan yang cuma yang bisa sampai 2-3 jam ya, tidak 45 menit mati, tetapi kita bisa itu. Kemudian Unstrat juga bisa menyediakan fasilitas sampai ribuan partisipan di dalamnya. Kita bersyukur untuk itu. Jadi ketika pandemi ini datang, sebenarnya kita juga tidak terlalu kaget. Kita dosen-dosen juga sudah banyak, apalagi di teknik sipil, banyak yang bisa menggunakan aplikasi ini, sistem pembelajaran secara daring. Sehingga kalau dari segi infrastruktur dan fasilitas saya kira terkendala. Mungkin di awal-awal ada 1-2 beberapa mahasiswa yang tinggal di daerah yang jauh dari signal, mungkin itu kendalanya. Tetapi kesini saya rasa kendala itu sudah semakin diminimalisir ya, Encik Agnes, Encik Lani, dan kesini
kembali lagi kalau dari segi sistem, dari segi fasilitas, kemampuan dari dosen, kemampuan IT dari dosen dan mahasiswa itu bukan masalah lagi. Yang jadi masalah justru apa yang disampaikan oleh Raymond tadi, ke attitude dari mahasiswanya. Kadang dosen sudah cuap-cuap mengajar, berusaha mempersiapkan materi dengan baik, tapi mahasiswanya tidur di balik layar Zoom meeting. Sehingga itu dibutuhkan kita sebagai dosen untuk pintar-pintarlah mensiasati bagaimana supaya capaian pembelajaran kita bisa tersampaikan kepada mahasiswa. Tadi ada dengan yang minta on-kan kameranya sepanjang pembelajaran atau bisa meng-off-kan kameranya di waktu-waktu yang tidak diduga, mengecek apakah mereka tetap standby di balik layar atau mereka tertidur atau cuma namanya saja yang tercantum tapi orangnya tidak ada. Ada banyak cara saya kira yang bisa kita lakukan, seperti tadi Encik Lani melakukan tes tiba-tiba dan lain sebagainya. Saya kira semakin kemari kita juga sebagai dosen semakin jeli mana celah-celah yang dalam tanda kutip bisa dimanipulasi oleh mahasiswa sehingga itu dapat kita minimalisir. Saya kira demikian, Agnes. Oke, terima kasih pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya yang pernah dilalui semasa pandemi seperti ini, karena kita sudah terlewati 2 semester. Tentunya ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita merasa bahwa ini kita tidak pernah dapat yang secara luring. Kemudian mungkin kita boleh membagi pengalaman dari Encik Lani Song. Banyak pengalaman tentunya Encik Lani ya, seperti yang bilang tadi. Silakan Encik Lani. Ya, terima kasih Encik Agnes. Jadi menarik sekali nih bincang-bincang sore yang bagi pengalaman bagaimana kita menangani mahasiswa, bagaimana kita membuat untuk buat konten kan. Karena ketika pembelajaran daring ini sejak 2020 Maret itu kita melihat bahwa dosen-dosen justru sebenarnya makin kreatif loh ya. Mungkin harus ada apresiasi dari Pak Dari Prof. Iya. Catat nih Prof. Iya. Jadi ada apresiasi untuk dosen-dosen yang bagaimana meningkatkan, bagaimana agar mahasiswa tidak terkendala. Karena sebenarnya yang terjadi adalah kita punya internet. Nah, itu kan putus nyambung. Apalagi kalau mahasiswa itu berada kan begitu mereka bisa lihat. Dan tapi memang juga, sekarang kan Encik Lani ke sistem pembelajaran jarak jauh disarankan itu semua dosen itu menjadi content creator untuk bikin posting pembelajaran lewat YouTube. Jadi, tapi itu memang tidak mudah loh, Encik. Jadi kita mungkin yang jadi kendala ketika dosen-dosen sudah kreatif, yang jadi kendala adalah jangan sampai kita membuat konten dan konten itu nanti kita diklaim, dituntut. Anda pakai saya punya loh. Misalnya kan kita pakai beberapa literatur, kemudian ada Raja. Ada Braja. Kemudian ketika kita mau di presentasi, jangan sampai kita dituntut. Nah, ini yang kita masih belum tahu batas-batasnya seperti apa kan? Mungkin itu yang nanti jadi pemicu
pikiran ya ini para profesor dan para dokter. Tapi katakanlah itu menjadi PR untuk ke depan seperti apa ya. Jangan kita dianggap plagiat lah atau apa begitu. Karena Tapi saya lihat, pikir Cilani, kalau kita mencantumkan sumbernya, saya kira sah-sah tidak saja. ya, mudah-mudahan tidak Begitu. klaim ya, tidak dituntut. Dan seperti itu sehingga kan dari buku ya, kita taruh sumbernya dari buku kan. Kan otomatis kalau pembelajaran ini kita menggunakan literatur yang sudah ada. Dan kita Textbook. jadi kita lihat daring ini sebenarnya jauh memudahkan kita, jauh memudahkan juga mahasiswa. Hanya Dimana aja, kapan saja ya. Ya, kapan saja bisa belajar. Kan? Itu ada hal-hal yang susah kita boleh buat konten, kemudian jadi paham begitu. Yang jadi kendala utama adalah internet kita ini yang masih on off kan. Jadi bla 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 tahu-tahu udah keluar dari jaringan kan begitu. Kita menerangkan pabar ternyata mahasiswa kendala jaringan. Jadi ini mungkin harus jadi fokus pemerintah agar membenahi kita punya jaringan. Jadi kita juga harus kerjasama dengan Telkom dan PLN Anjilani. Karena saya ada kendala listrik, ya. Mudah-mudahan besok-besok kita nanti kita bikinnya diskusi, mungkin ya supaya PLN tahu, bahkan Telkom juga tahu. Mungkin narasumber dari itu, Mas. Dari Telkom atau dari PLN. Iya, betul sekali. Jadi menitik pemerintah tidak hanya fokus saja ke bantuan sosial untuk mungkin lebih jor-joran internet kan? Ya, karena ini sudah sampai ke pelosok. Kasihan orang yang dari desa-desa. Alasannya adalah alasan yang klasik. Orang tua kalau hari Rabu mati lampu 1 hari. Jadi ini anak kalau hari Rabu dia mau kuliah. Bukannya mau kuliah, dia mau lari kemana? Masih ada daerah seperti itu. Bahkan internet juga, apalagi kalau hujan keras, angin, badai. Ya. Jadi mungkin itu saja kalau. Oke. Kemudian satu lagi mungkin nanti yang adalah perangkat. Nah, kasihan kan mahasiswa yang handphone, tidak ada Android. Kadang-kadang itu kan harus diperhatikan apakah bagaimana caranya pemerintah untuk membantu pengadaan perangkat. Sudahlah dosen karena mereka ada gaji tetap, walaupun kadang-kadang juga megap-megap kan kalau perangkatnya juga tidak lagi mendukung kan seperti itu. Tapi mahasiswa yang di bawah kemampuannya agak sulit beradaptasi dengan daring ini. Ya, kemudian kalau misalnya dia punya 3 bersaudara dalam satu rumah. Iya. Kalau dia cuma punya laptop 1, adik-adik SD aja sudah dengan laptop atau katakanlah Android, ya. Dengan situasi seperti ini, ya, mungkin saja barangkali kalau ada pemerintah yang boleh menonton live seperti ini, tolong, ya. Siapa tahu besok-besok kita akan mengundang mereka untuk bincang-bincang sore atau bincang-bincang malam tanpa kopi dan snack. Oke, Incilani, kita sekarang menuju ke Pak Dekan, Profesor. Ini dia Pak Dekan lagi ngopi, tapi tidak ngajak-ngajak ya. Kuenya ada di sini, Bobengka dan Cucur. Oke, Pak Dekan, kita sudah berbincang sekarang. Mungkin Pak Dekan boleh menjelaskan seperti apa menghadapi, tadi sudah mahasiswa, pemerintah sudah disinggung. Sekarang kita mengintrospeksi diri lah. Katakanlah Pak Dekan membahas tentang dosen-dosen. Karena jangan selalu kita mempersalahkan mahasiswa. Bagaimana menghadapi para dosen-dosen yang kadang-kadang juga dosen itu banyak mata kuliah. Tapi cocek, dia nak jamasus toh, begitu. Menurut Dekan bagaimana? Silahkan Profesor Dr. Fabian Manopo. Oke, jadi intinya pengalaman ini hanya share, jadi sebenarnya ini share seorang akademisi saja ya, bukan sebagai
saya Bukan. tapi pengalaman-pengalaman kita di dalam sebagai dosen melaksanakan proses belajar mengajar, ya tentu beberapa sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber, ada Neremon, ada Encik Sefa, ada Encik Lani. Tapi intinya memang dari kita ini, kalau dari hasil beberapa survei itu yang sudah pernah kami lakukan, itu ada kurang lebih 4% itu blank. Yang itu mereka berada di lokasi memang blank spot, ya mau blank spot dia jadikannya tidak ada lah, beberapa masalah itu sudah 4%. Dan itu kami sudah mendata, kami melakukan pendataan. Untuk di tempat kami sudah melakukan pendataan, sehingga nama-nama tersebut itu sudah diberikan diberikan ke forum resmi di mendapatkan perhatian. Jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut itu diberi perhatian atau dispensasi jika pada saat kuliah itu mereka tidak bisa mengakses. Tapi itu pun tidak mengurangi mutu. Jadi tergantung dari dosen yang bersangkutan bagaimana dia mengelaborasi kondisi ini. Ya, apa yang harus dia lakukan itu sudah diupayakan berbagai macam ya. Kalau di Fakultas Teknik setahu saya ada beberapa dosen dengan kemampuan teknologi yang mereka mencoba, bahkan ada sampai teknologi sederhana pun lewat WA, lewat email, bahkan lewat telepon. Kalau tidak ada jaringan internet itu mereka telah lakukan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa agar supaya mahasiswa itu boleh dapat mengakses materi-materi kuliah. Kan persoalan di situ, tuh bagaimana mungkin dia mau belajar kalau dia tidak memperoleh materi tersebut. Nah itu, dan itu faktanya kita sudah melakukan itu ada 4% memang itu blank sama sekali. Dan yang menarik di sini juga bagian besar banyak mahasiswa hanya menggunakan HP. Jadi dengan kemampuan HP yang kecil ini menurut saya sulit untuk mereka belajar maksimal dengan kondisi mendapatkan HP yang kecil. Melihat sudah susah, ya kan? Kenapa? Karena HP lebih praktis untuk mereka itu yang bisa akses itu. Jadi tadi kita lihat sudah ada masalah jaringan tidak ada, memang blank spot dan lain sebagainya. Di situ juga sudah ada mahasiswa yang tidak mampu ya. Tapi kan kalau mahasiswa tidak mampu kan sekarang pemerintah ada memberikan subsidi, ya kuota dan lain sebagainya. Jadi rasanya itu bisa dihilangkan. Cuma memang blank spot ini yang apalagi dengan PPKM seperti ini tidak bisa kemana-mana. Kalau lebih fleksibel lagi kan mereka bisa numpang ke teman. Seperti yang kalau ada yang di jauh sekali terpencil kita sarankan ke yang bersangkutan untuk seminggu lah sekali Anda masuk kota mencari teman terdekat untuk mengakses data, mengakses informasi, akses materi ya. Makanya dicenkan sekarang ini juga telah diupayakan sistem pembelajaran menggunakan e-learning. Jadi dosen menyiapkan konten-konten yang bisa ditempatkan di website Universitas Samratulangi. Kita tahu sudah punya fasilitas-fasilitas itu. Fasilitas e-learning kita itu termasuk yang cukup lumayan untuk tingkat di Indonesia itu. Unsrat inovasi-inovasi lewat portal Inspire itu sudah sangat bagus. Mahasiswa bisa berkomunikasi di dalam situ, dosen dan mahasiswa bisa berkomunikasi. Memang masih perlu ditingkatkan, tapi ini sudah sangat efektif. Dan itu sudah banyak dosen-dosen yang menempatkan materi-materi kuliah, apakah itu berupa video, PowerPoint, PDF dan lain sebagainya. Itu sudah ada di situ. Jadi tinggal mahasiswa. Persoalan di sini adalah kemauan ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir kemauan ya. Kalau bandingkan dengan masa kita dulu studi, itu kan sedangkan buku aja kita tidak punya. Kok kita bisa? Kenapa? Karena kita punya semangat tinggi gitu. Cuma satu lembar kan, Prof. Iya, jadi mahasiswa jangan pesimis dengan kondisi ini. Dan khususnya yang tidak bisa akses, yang kira-kira ada 4% dari survei kami. Itu mereka jangan pesimis. Kalau mereka punya semangat kok bisa. Dulu kita aja sedang ke kampus aja kita duit susah. Mau naik itu, tapi kok bisa? Kenapa? Kita bisa mengakses semua dokumen-dokumen. Itu sebenarnya satu pembelajaran sudah satu. Nah, memang sekarang generasi milenial salah satu kelemahan dari generasi milenial itu mereka itu umumnya bukan
tipe seperti generasi yang kita dulu itu fighting spiritnya tinggi. Anak-anak sekarang kan lebih manja generasi milenial. Kenapa? Karena mereka diperhadapkan dengan kondisi yang lebih baik dari kondisi lama gitu. Jadi nilai fighting spiritnya ini rendah gitu. Menurut saya pengalaman saya. Sehingga ini yang harus di-push ke mereka, harus disadarkan kepada adik-adik mahasiswa itu supaya mereka mereka yang punya inisiatif sendiri. Sebab kalau tidak, ya kita dosen sudah di universitas, di pihak fakultas itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik di kondisi seperti ini ya. Ini semua kan kita tidak siapkan. Siapa yang tahu mau jadi begini? Tidak ada. Tapi kok kita mampu untuk beradaptasi, ini kan sebenarnya itu satu hal yang luar biasa bagi kita. Dosen-dosen dipaksa untuk harus cepat menggunakan teknologi-teknologi yang bisa membantu mahasiswa sehingga proses belajar mengajar itu bisa terlaksana. Jadi di kata kuncinya di sini saya sebagai salah satu pengajar itu merasa bersyukur di satu sisi para pendidik ini sudah bersusah payah dengan belajar teknologi yang ada untuk supaya bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Dan yang perlu diingat dari survei tersebut juga tercatat bahwa hasil proses belajar dengan model online ini juga bagus, hasilnya cukup bagus. Dari survei yang dilakukan terhadap mahasiswa, mereka apresiasi positif walaupun sebagian juga dari mereka menginginkan kembali ke offline lah, kalau boleh kembali ke kelas. Kita memang kan online itu di mana-mana, bukan baru sekarang, dari di luar negeri juga kan sudah tahu limited, dan kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung dan secara psikologis itu kan ada pengaruh. Ya kalau dia lihat dosen secara langsung kan seperti dia lihat Penci Anes, dorang sotako, iya tuh. Jadi ada karo online segala macam ini orang bikin dia tuh habis baterai lah, tidak ada signal lah, padahal biar ada signal. So, itu siapa yang berdosa di sini? Ya, ini kan ada mahasiswa yang fighting spiritnya rendah, apalagi dia cuma dari HP, ya dia bilang dia kasih mati, dia semua habis baterai atau apa. Tapi coba kalau orang WA atau apa atau game, pasti ada orang dengan waktu. Ini apalagi kalau kuliah jam 8 pagi. Iya, ini juga koreksi ya. Nah ini kalau kita dosen-dosen, saya rasa di pihak dosen sudah berupaya maksimal, walaupun juga ya ada dosen-dosen yang ya kadang-kadang karena online baca dosennya hilang. Nah ini juga ada dosen-dosen seperti itu. Ada dosen-dosen kenapa sudah dapat materi, pertanyaan diskusi sampai ketemu lagi ya. Jadi absen baru orang ini juga perlu koreksi. Jadi semua kita harus saling koreksi. Tapi intinya online atau offline semua tergantung daripada niat. Jadi semua tergantung daripada niat. Jika ada niat yang baik, yang optimal, hasilnya juga pasti optimal. Jadi kalau bilang plus minus menurut saya, iya plus minus tetap ada nilai lebih, nilai kurang offline dan online. Tapi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan ada tambahan-tambahan. Terima kasih. Boleh bertanya kepada dekan? Selamat beribadah, Encilani. Thank you. Ya. Silakan. Kita lagi somulit ini Enci Agnes, Pak Dekan dan Nerayan. Iya, terakhir ini. Jadi terakhir dari Terakhir, Jo. Ya. Mau Sebelum bertanya kita ke Pak closing Dekan. ada tambahan dari Neremon. Mau bertanya ke Pak Dekan. Pertama, apakah pendidikan berkualitas itu harus mahal? Kalau cerita seperti Pak Dekan uraikan, hanya dengan semangat ternyata bisa mencapai titik tertinggi sebagai profesor dan sebagai doktor dan sampai postdoktoral. Itu cuma semangat. Saya kenal dekat Pak Dekan dari kecil, jadi saya bagaimana itu perjuangan. Jadi saya ingin bertanya, apakah harus mahal? Karena saya lihat bagaimana orang sukses di ibu kota, ternyata dia dari sekolah dasarnya mahal sekolahnya. Sampai dia di junior high school, senior high school, sampai di luar negeri, Oxford, dan sampai di Amerika, mahal, tapi dia sukses. Nah, apakah pendidikan berkualitas itu harus mahal sehubungan dengan Pak Dekan? Ternyata biar tidak mahal bisa sukses. Bagaimana
saran-saran Pak Dekan untuk generasi yang akan datang. Bagaimana kata Pak Dekan? Jadi kalau saya sih sebenarnya pendidikan itu memang saya tidak pegang satu data survei ya, data penelitian. Tapi itu yang saya katakan tadi. Jadi generasi muda itu modal utama niat, gitu. Modal utama niat ya. Kalau ada niat pasti selalu ada jalan. Kita mau kemana itu ada banyak contoh kok. Jadi ya kita inilah, ya kan. Kita ini. Negara kan saat ini membuka keran. Ada beasiswa kalau mau lihat mau suka kuliah lanjut, ada LPDP lah, ada beasiswa luar negeri. Keinginan kita. Jadi itu yang saya selalu tekankan itu Anda kalau Anda memang betul-betul niat untuk belajar lebih jauh itu S1, S2 dan seterusnya itu sebenarnya itu banyak beasiswa yang banyak kesempatan, cuman itu niat, itu kemauan yang tinggi. Jadi sebenarnya dikatakan mahal ya memang pendidikan itu ya. Sekarang ini untuk di masa kapitalis ini pendidikan itu ya perlu uang. Tapi soal sukses itu belum tentu Anda berada di kategori mahal, menggunakan uang sendiri dan bisa kuliah di universitas tertentu. Karena biar ada uang pun, saya punya pengalaman juga, biar ada uang pun universitas top itu nyala sembarang masuk. Kalau bodoh nggak bisa masuk, dia harus dites. Mereka tidak sembarang, bukan karena lihat uang langsung bisa masuk, nggak bisa. Karena apa? Mereka menjaga kualitas, ya. Ini betul. Juga jadi jangan pikir seperti itu ya. Jangan pikir Anda punya uang, Anda tidak punya uang atau ada uang, tergantung dari niat kita mau sukses ya. Kita sendiri yang mau merubah apa yang harus kita buat untuk supaya sukses. Kita harus belajar dengan keterbatasan juga di universitas kecil yang katakan murah, lebih murah dari yang universitas yang besar, yang mahal. Itu bisa sekolah di sekolah yang murah juga, yang impres, yang murah, kemudian sekolah di sekolah-sekolah yang dibangun oleh para swasta yang punya duit, ya mahal-mahal. Ya dua posisi ini belum tentu. Ya memang dari segi bahan, katakanlah kalau bahan ya ini bahan sudah berada di bahan yang bagus. Tapi sukses kan belum. Sekolah ini hanya satu bagi kita untuk menjadi sukses. Bagaimana kita menggunakan apa yang ada dalam sekolah ini, itu yang paling utama untuk kita sukses. Jadi sekolah itu hanya semacam tempat untuk kita belajar agar supaya nanti dengan ilmu yang kita dapat itu kita bisa sukses. Jadi kalau kita di sekolah cuma bermain dan lain sebagainya ya tentu ya susah kita mau sukses kan kalau begitu. Jadi ini juga yang dikatakan pilihannya. Pilihan. Akhirnya kita harus lebih terus kepada membentuk satu kesadaran dan niat seperti Pak Dekan bilang. Baru kita lihat betul. Jadi kalau kita sudah merencanakan kualitas di atas, tapi SDM yang kemari datang ini dia tidak punya niat dan tidak punya kesadaran. Nah itu Mas Menteri Pendidikan ingin bangun dengan kebebasan merdeka yang benar-benar dewasa, bukan merdeka yang hati sempit. Di mana tiap SDM itu terbentuk kesadaran dan niat untuk maju. Dan semua fasilitas yang ada, bimbingan belajar, karena banyak bimbingan belajar free, tetapi harus berkemampuan, niat, kemampuan bahasa. Itu kan kita lihat seperti di YouTube, Vicky Naki, belajar bahasa sendiri, ada seorang militer belajar bahasa sendiri dengan niat. Nah, bagaimana lebih kita fokuskan itu pembentukan kesadaran niat daripada bakal-bakal SDM kita untuk barangkali demikian. Kira-kira ada wanti-wanti dan ada bocoran teknik-teknik. Memang kadang-kadang Pak Dekan juga kan dulu saya tahu persis bagaimana masa susahnya. Jadi bisa juga dikemukakan dengan pengalaman dulu. Saya nggak malu juga menceritakan bagaimana kakek saya yang zaman Belanda jadi kepala sekolah. Waktu kecil belajar di lampu botol, dimatiin sama tinggal di tante dimatiin. Ini yang mau kasih makan kamu. Karena dianggap
tidak ada masa depan dianggap karena dulu ASI dia bisa mencapai pendidikan yang lebih baik. Nah itu Pak Dekan juga begitu, coba ini wanti-wanti dan Jadi Pak Dekan kasih akan pengalaman kata Dang pengalaman bahwa dari bawah sampai ke ada atas. sukses bukan karena Dang Doi. Bukan begitu karena Nanti kira-kira. bahas di topik lain gitu. Nanti bahas topik oke. generasi tangguh, bagaimana generasi ikut. tangguh ala Ya. Jepang. Nah itu nanti orang kan begitu. yang alumni Jepang tahu persis bagaimana bangsa Jepang mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tangguh kan itu nanti bahas topik lain. Nah itu lebih spesifik lagi. Saya kira Minggu depan orang Iya. so PK2MB dan sih. Jadi orang boleh bikin satu topik untuk menghadirkan pada orang kasih semangat bagaimana mau berjuang. Toh? Nanti Iya. orang cari waktu. Iya, pada orang karena supaya memang itu mesti kasih semangat le pada orang. Jangan dong mulia pada orang sama dengan itu dong mulia. So jahal sto jane sa gitu ya. Itu susah. Jadi hari Senin orang bikin topik baru. Mungkin James berikut Bu Ya. berikut Cik boleh orang terima respon dari audiens lewat Iya, kolom komentar nanti iya, kita begitu nanti orang ini sebenarnya boleh kalau dia mau join, cuma mau share ini, kalau yang mau suka join bincang-bincang dia share, dia masuk di Zoom sini, kasih yuk. Iya, berikut Jo. Jangan pakai Oke. orang bakal kacau. Berikut orang bikin khusus ini terus supaya orang terserah, ada rasa silakan. kesatuan. Tahu Mas Menteri boleh masuk, Deng Rektor. Nanti di TV. Nanti orang Jo TV. Patek TV. Oke. Patek TV, podcast Patek. Oke. Oke, tong soalnya tutup Oke, orang perbincangan thank sore you. hari ini. Terima Ya. kasih untuk semua Semuanya salam sehat. Ada rekor kan? Selamat berakhir pekan. Nernya. Pelajar. Sudah ada Mbak Uni jadi ada di Facebook sih ini, silakan. Oke. Ada kan? Ya, Oke. Silakan. Yo. Sampai jumpa. Oke, live je. Yo. Sudah Selamat minum sosial kopi.